Ketika ada teman-teman yang mengalami fobia atau takut sesuatu, jangan anggap fobia ini sebagai bahan bercanda ya teman-teman, karena bisa bahaya. Dan ini saya ingatkan lagi, bahaya ini nggak bisa nih jadi lelucon atau candaan, apalagi bahan tertawaan. Yuk kita bahas 7 dampak fobia bagi kesehatan melalui video ini. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dr. WSW. Kalau kita tidak memiliki fobia, mungkin kita melihat orang yang fobia itu kita mikirnya, gitu aja kok takut, histeris banget sih, lebay banget sih. Kita pasti mikirnya gitu ya teman-teman. Tetapi teman-teman, kalian tahu nggak? Memang rasa takut yang dialami oleh orang fobia itu mungkin tidak terlihat rasional bagi kita, karena kita tidak mengalami fobia dan kita nggak habis pikir gitu ya. Tetapi begitulah teman-teman pandangan dan semenakutkannya pikiran mereka terhadap rasa takut mereka yang berlebihan tersebut. Rasa takut yang berlebihan akibat fobia ini bisa membawa dampak negatif pada kesehatan mental. Sekarang kita bahas dulu, fobia itu apa sih dok gitu ya. Fobia itu merupakan kondisi ketika seseorang itu merasa takut pada suatu objek, situasi, atau mungkin tempat tertentu secara berlebihan, oke? Beberapa efek yang bisa dialami pada orang yang mengalami fobia. Yang pertama yaitu merasa malu. Orang yang memiliki fobia bisa saja nih memiliki efek buruk seperti adanya rasa malu. Contohnya, jika teman-teman yang fobia pada kucing dan menemukan bahwa kamu sedang di tempat keramaian dan melihat kucing lewat nih di depan kamu. Kamu mungkin mengalami serangan panik sampai membuat orang-orang di sekitar itu menoleh dan memperhatikan kamu, seperti teriak lah atau berlari ketakutan gitu ya. Nah, kalau kamu melakukan hal ini, otomatis ya pada kondisi ini mungkin kamu akan merasa malu terhadap perhatian orang-orang sekitar kamu. Dampak yang kedua yaitu merasa tidak berdaya. Orang-orang yang mengalami fobia itu sebenarnya sadar kalau mereka itu ketakutan, mereka itu berlebihan dan tidak normal ya teman-teman. Nah, kombinasi antara kesadaran dan juga hal tersebut dan ketidakmampuan mereka sendiri dalam mengendalikan perasaan itu seringkali membuat mereka merasa tidak berdaya gitu ya. Aduh gimana nih saya buat ngatasin ketakutan ini. Jadi mereka pada bingung sendiri nih gitu. Dampak yang ketiga yaitu merasa terisolasi. Bagi seseorang yang mengalami fobia sosial, bertemu dengan orang lain itu justru bisa membawa efek buruk nih pada dirinya. Bertemu dengan orang lain itu kerap membuat mereka merasa stres dan cemas secara berlebihan gitu ya. Pikiran ini kerap muncul karena mereka merasa bahwa kehadirannya itu seperti tidak diharapkan, padahal sebenarnya hanya pikiran mereka gitu ya. Dampak yang keempat yaitu hidupnya terasa terbatas. Nah, fobia ini seringkali membuat seseorang mengalami kesulitan pada saat bekerja, pada saat bersosialisasi, atau mungkin pada saat sekedar meninggalkan rumah nih untuk beraktivitas gitu ya. Nah, dengan efek buruk tersebut, seseorang dengan fobia tertentu itu akan merasa bahwa kehidupan mereka itu sangat terbatas teman-teman. Bisa dikatakan bahwa efek fobia dalam jangka panjang mungkin juga akan mengganggu nih perkembangan karir, hubungan, ataupun kualitas hidup mereka. Dampak yang kelima yaitu merasa hilang kendali. Seseorang dengan fobia itu mungkin kerap nih membayangkan betapa mudahnya ya hidup jika mampu menghilangkan rasa takut yang berlebihan nih pada objek tertentu atau situasi tertentu yang mereka takuti gitu ya. Mereka pasti berpikir seperti itu. Namun, seberapa keras mereka berusaha, rasa takut itu tidak bisa teman-teman dikendalikan pada orang yang mengalami fobia ini. Kondisi ini otomatis membuat mereka merasa bahwa fobia itu membawa dampak berupa hilangnya kendali atas hidup mereka sendiri. Dampak yang keenam, bahkan bisa mengalami sampai depresi. Adanya perasaan tidak berdaya, malu, dan terisolasi ya. Karena fobia ini bisa membuat mereka atau seseorang ini mengalami
jatuh ke keadaan depresi. Karena kecemasan terhadap kondisinya, intinya itu bisa membuat stres sampai depresi. Dampak yang ketujuh yaitu dampak fobia lainnya ya. Ini banyak juga nih. Setiap orang mungkin mengalami dampak yang berbeda-beda akibat fobia, dan juga fobianya itu berbeda-beda ya setiap orang. Beberapa orang mungkin berhasil nih mengendalikannya dengan terus menghindari objek atau kondisi tersebut, kondisi yang membuat mereka ketakutan secara berlebihan itu. Akan tetapi kondisi tersebut juga bisa nih membuat orang yang mengalami fobia ini mengalami stres. Sayangnya beberapa orang mungkin belum bisa nih melampiaskan stresnya itu ke hal-hal yang baik, malah melampiaskannya itu ke hal-hal yang tidak baik, misalnya penggunaan alkohol atau jangan sampai ya penggunaan obat-obatan terlarang gitu ya. Nah, pada kondisi yang lebih serius juga, fobia ini bisa membawa efek buruk berupa rasa ingin suicide yang lebih tinggi ya teman-teman. Fobia bukanlah sesuatu yang bisa kita sepelekan, yang bisa kita jadikan lelucon atau bahan candaan ya. Jika kamu, teman-teman, di antara kamu ada yang mengalaminya dan merasakannya beberapa dampak seperti di atas, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikiater, psikolog, atau terdekat dengan lokasi kamu, atau mungkin dengan keluarga kamu, dengan orang-orang terdekat kamu sendiri. Ada beberapa pilihan pengobatan yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu terapi desensitisasi namanya. Merupakan suatu teknik-teknik relaksasi untuk membuat kamu tetap tenang ketika menghadapi pemicu fobia kamu tadi. Dan untuk kalian nih yang memang memiliki teman, kerabat, atau orang-orang yang kalian ketahui mengidap fobia, berhentilah ya untuk menakut-nakutinya dengan objek atau kondisi yang menyebabkan fobia mereka muncul. Karena meski mungkin kamu melihat kondisi ketakutannya itu sebagai lelucon, ingat ya teman-teman bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan mereka atau bahkan bisa meningkatkan mereka untuk jatuh ke dalam gangguan mental atau resiko mengalami gangguan mental menjadi lebih tinggi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga selalu sehat ya dimanapun kita berada. Sehat secara fisik, sehat secara mental. Stay healthy, stay positif, selalu happy. Wassalamualaikum. Jangan lupa di subscribe nih channel saya dan semua media sosial saya. Bye.